Desain ini luar biasa, cerdas sekaligus licik. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Allah. Oke? Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh baik. Ya, Oke. harus terima sertifikat. Oke. Dan saya dia bilang kalau nggak salah hari Senin nanti ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya nanti nggak usah bayar, aneh bayarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semuanya saja dimanapun anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan yang selalu sehat, walafiat, keadaan yang terbaik, keadaan yang tentunya kita berharap seluruh saudara-saudara kita semua sebangsa, senusantara tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Lur. Pada kesempatan kali ini dari seluruh ataupun berbagai macam postingan, podcast, komentar, dan juga apa yang muncul dalam beranda-beranda sosial media, sampai saat ini tidak sepi dan tidak kosong dari tanggapan saudara-saudara kita yang semakin hari bertambahnya waktu, semakin banyak saudara-saudara kita yang menyadari bahwasanya begitu banyak pengalaman-pengalaman pribadi mereka diungkapkan, disampaikan di sosial media tanpa ragu, tanpa takut. Mereka berani untuk mengatakan, untuk menyampaikan sesuatu hal yang mereka alami, yaitu dengan para oknum-oknum yang mengaku mengalir di dalam dirinya itu adalah darah suci dari Rasulullah SAW. Namun saudara-saudaraku, yang perlu diketahui dan perlu dipahami betul adalah karena kita sudah berpuluh-puluh tahun tahu dan mengerti yang terpatri di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, kalau bahwasanya keturunan Rasulullah itu adalah seorang yang dipanggil dengan julukan Habib. Nah, tentunya ini yang perlu diluruskan, ini yang perlu diberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita. Karena apa? Belum tentu dan tidak semuanya orang yang dipanggil sebagai Habib ya, hidungnya mancung ya, wajahnya kearab-araban itulah ya, kearab-araban, punya jamaah banyak, jamaah sholawatan ya, dan berbagai macam jamaah majelis apapun itulah, majelis taklim tentunya ya, karena background mereka kan dengan tentunya dengan dunia Islam dan juga lekat sekali dengan ke-NU-an. Seolah-olah para Habib-Habib ini tidak bisa lepas dari para Nahdiyin, apalagi yang berani berkuar, berani menyampaikan dengan lantang bahwa di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli ya. Kita membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ini yang perlu kita waspadai loh ya. Yang perlu kita mengerti adalah apa? Bukan orang yang dipanggil Habib ya, itu adalah mesti keturunan Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus disampaikan tentunya. Ini yang harus kita berikan pencerahan lah ya, pencerahan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih terdoktrin di dalam pikirannya, di dalam hatinya kalau Habib itu adalah pasti keturunan Rasulullah. Kalau menurut saya bahwa panggilan Habib ini ya, itu ya tidak beda dengan kita memanggil seorang tokoh masyarakat. Kalau di masyarakat kita ya, orang yang dituakan ada kiai lah ya, ada kiai gitu kan. Kiai Hamid contohnya ya, Kiai Syaifuddin contohnya ya. Ataupun bapak guru siapa?
Julukan seorang Habib ini ciri khas apa? Ya imigran Yaman itu kan, yang disematkan oleh orang-orang imigran pada zaman dahulu untuk membedakan antara pribumi dan golongan mereka. Jadi mereka menyematkan sebuah julukan tersendiri bahwa adalah Habib, dan terdoktrin agar karena ini imigran ya, karena ini imigran untuk bisa membawur bahasanya ya apa ya, mbawur ya menyatu dengan masyarakat agar mereka punya kehormatan, agar mereka dipandang lebih oleh masyarakat. Akhirnya sesuai dengan sejarah yang ada, menyematkan bahwa Habib ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Mungkin itu dulu ada benarnya, tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak orang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Rasulullah dari darah dagingnya melihat oknum-oknum ini kelihatannya nyaman, enak, ya, bisa serba kecukupan tanpa harus bekerja keras, tanpa harus berpikir keras, tanpa harus mengeluarkan tenaga yang begitu melelahkan. Hanya bermodalkan pakaian, bermodalkan jubah, bermodalkan sorban, wajahnya kearab-araban, mereka berani untuk mengelabui para pribumi demi hidup mereka yang enak. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang saya banggakan, mari kita sudah mulai saatnya lah ya, untuk menyadari betul bahwa panggilan seorang Habib belum tentu itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Tidak semuanya orang yang dipanggil Habib itu adalah darah daging Rasulullah. Apalagi dengan berkembangnya, ya kita tahu sendirilah, di sosial media, walaupun itu adalah pro kontra, itu hal yang biasa. Bagi yang cocok pasti akan mendukung, bagi mereka yang punya kepentingan pasti akan menolak. Seperti apa yang terjadi kepada seniman dangdut yang begitu familiar di Nusantara, Bang Haji Roma Irama ya. Beliau bersumpah dengan yakinnya, beliau berani ya, bersumpah bahwasanya beliau ditelepon oleh seseorang, oleh oknum, bahwa dia adalah seorang Habib, dan seharusnya Bang Haji Roma Irama ini adalah harus mempunyai sertifikat ataupun buku nasab dari Robitoh Alawiyah. Dari sini saja, dari pengakuan-pengakuan para saudara-saudara kita di pribumi ini sudah sangat jelas, lur ya. Banyak orang yang akan menggunakan kesempatan menghabibkan tokoh-tokoh yang fenomenal, tokoh-tokoh yang banyak pengikutnya, tokoh-tokoh yang digandrungi oleh para masyarakat awam khususnya Islam, khususnya lagi adalah Nahdiyin ataupun warga NU ya, untuk memikat hati dan pikiran para Nahdiyin agar mereka selalu jaya dalam memperbudak para muhibinnya. Demikian, lor. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Namun ini saya sampaikan, mari kita tetap jaga persatuan, mari kita tetap jaga tali persaudaraan dengan siapapun. Adanya perbedaan pandangan ini jangan menjadi sebuah kebencian, jangan membuat narasi-narasi yang akan menumbuhkan permusuhan. Tapi mari kita mengambil hikmah agar kita sebagai pribumi Nusantara tidak terjajah. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lor, kita sematkan ya, pengakuan dari Bang Haji Roma Irama. Pahlawan-pahlawan negara, pahlawan Indonesia, diklaim Ba'alwi, diklaim ini Ba'alwi, semua Ba'alwi. Saya kan meragukan, tetapi akhirnya saya meyakini. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih.
Tapi jangan ngomong orang-orang ini rahasia. Nanti kalau sudah saya bilang, Roma Irama, mana orangnya gitu kan? Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Tapi itu tidak etis. Betul. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Allah. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Iya. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Ya. Ini kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Ya. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, Oke. harus terima sertifikat. Oke. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bung Haji. Yang bayarin sertifikatnya, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Wah. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Iya. Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Iya. Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Iya. Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Iya. Ternyata saya pun mau dibahalukan. Harganya apa? Enggak, dia nggak bilang warga apa. Tapi dia bilang, Anda tuh Habib. Oh iya. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Iya. Masya Allah, ada saya berpikir, ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Iya. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Iya. Wah, ini mesti dibahalukan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, artinya saya boleh meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis Betul. untuk menjajah Indonesia Ya. dengan jalur agama. Tahun sudah menjadi. Alhamdulillah minta. Nah ini astagfirullahaladzim. Nah, oke, selanjutnya saya yakin bahwa kebanyakan habaib nggak paham ini. Cuman oknum-oknum habaib yang mengerti ini untuk melakukan ini. Ya. Iya. Saya yakin, apalagi anak-anak muda habib ini nggak paham tentang bagaimana strategi ini. Iya, betul. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Wala udwana illa 'ala zalimin." Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Allah. Nah, jadi orang-orang zalim inilah yang dikatakan musuh umat Islam. Tidak boleh kita mengeneralisir gebiah-uyah istilahnya. Ya. Iya, betul. Saya yakin banyak habib yang nggak paham ini strategi ini. Iya. Ya, tetapi ada satu oknum yang harus bertanggung jawab tentang ini, bahwa mereka mau mengklaim Indonesia ini sebagai habaib, sehingga ada habib-habib muda dengan berkeyakinan kalau nggak ada habaib nggak ada nih Indonesia. Kalau nggak ada habaib Indonesia tidak merdeka. Ini kan astagfirullahaladzim, sesuatu yang harus kita cegah, harus kita telusuri tentang kebenaran ini ya. Nah, dan ya harus ada orang yang bertanggung jawab tentang ini. Harus ada Setuju saya. orang yang bertanggung jawab tentang hal ini. Nah, astagfirullahaladzim pemirsa, makanya hal ini katakanlah arsiteknya ini luar biasa. Ya. Desain. Hah? Desain. Ya, mendesain ini luar biasa, cerdas sekaligus licik. Iya. Oleh karena itu saya sepakat untuk terus menelusuri hal ini, karena ini Masya Allah, na'udzubillah, sangat berbahaya untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Ya Allah. Ini kita akan kembali terjajah secara agama, Ya. akan kembali menjadi pribumi-pribumi yang katakanlah budak-budak yang harus tunduk kepada tuan-tuannya yang memang memiliki jasa tentang kemerdekaan ini. Oleh karena itu ini saya rasa tugas semua pihak warga negara dan termasuk juga tugas para Ba'alawi yang cerdas, yang sehat akalnya. Jadi untuk meluruskan apa yang sebenarnya.